Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang materi pertama kita di matematika peminatan, yaitu tentang limit fungsi trigonometri. Untuk limit, ini kan kita sudah belajar ketika kelas 11 kemarin, yaitu tentang limit fungsi aljabar. Nah, untuk kelas 12, pada materi pertama di semester 1 ini, kita lanjut ke limit fungsi trigonometri. Kalian sudah tahu sendiri, trigonometri itu berhubungan dengan sinus, kosinus, tangen, dan sebagainya. Langsung saja, untuk rumus limit trigonometri, ini untuk X mendekati 0, ini ada 8 rumus standar. Yang pertama yaitu, ketika limit sin X per X untuk X mendekati 0, itu sama dengan limit X per sin X untuk X mendekati 0, hasilnya 1. Itu sudah ketentuan. Kalian tinggal mengikuti polanya saja. Kalau ketemu sin X per X untuk limitnya X mendekati 0, atau limit X per sin X untuk X mendekati 0, itu nilainya otomatis 1. Begitu juga dengan tangen. Ketika limit tan X per X untuk X mendekati 0 sama dengan limit X per tan X untuk X mendekati 0, itu nilainya juga 1. Jadi, ketika kalian menemui sinus atau kosinus, untuk limitnya yang X mendekati 0, maka nilainya 1. Itu sudah ketentuan. Kemudian kita pindah ke yang nomor ketiga, ketika limit sin AX per BX untuk X mendekati 0, itu nilainya sama dengan limit AX per sin BX untuk X mendekati 0 sama dengan A per B. Jadi kalian sudah bisa melihat polanya, ketika sin yang nomor 1 dan nomor 2 tadi, sinus dan tangen, itu tidak punya koefisien di depan X, nilainya 1. Untuk yang nomor 3 dan 4, itu sinus dan tangen, dia punya koefisien di depan X, maka hasilnya adalah koefisien tersebut. Jadi seperti yang nomor 4, limit tan AX per BX untuk X mendekati 0, itu sama dengan limit AX per tan BX untuk X mendekati 0, nilainya sama dengan A per B. Jadi yang dilihat adalah koefisien dari X-nya saja, nilainya. Sudah paham? Kemudian kita lanjut ke nomor 5 dan 6. Di sini ada limit sin AX per sin BX, itu sama dengan limit tan AX per tan BX untuk X mendekati 0, nilainya juga A per B. Jadi yang dilihat hanya koefisien saja. Sin per sin sama dengan tan per tan untuk limit X mendekati 0, maka nilainya hanya koefisiennya saja. Kemudian yang nomor 6, itu ketika sin AX per tan BX untuk limitnya X mendekati 0, itu sama dengan limit tan AX per sin BX untuk X mendekati 0, itu nilainya juga A per B. Jadi hanya koefisiennya saja. Kemudian yang nomor 7, ada limit sin AX per tan BX per CX min sin DX untuk X mendekati 0, itu nilainya A plus B per C min D. Jadi sama, ketentuannya hanya dilihat koefisien dari X-nya saja. Jadi sin AX plus tan BX per CX min sin DX untuk X mendekati 0, itu nilainya A plus B per C min D. Kemudian yang terakhir, itu ada limit 1 min cos X per X untuk X mendekati 0, nilainya 0. Ini yang harus kalian ingat-ingat. Untuk menyelesaikan soal limit fungsi trigonometri, kalian hanya perlu mengingat ini rumus dasarnya, dan kalian harus mengingat juga identitas trigonometrinya. Untuk apa identitas trigonometri? Karena nanti kalian ketemu
soal limit fungsi trigonometri yang bukan hanya sinus dan tangen soalnya, tapi nanti ada yang berbentuk cos. Selain yang nomor 8. Yang nomor 8 kan limit 1 min cos x per x untuk x mendekati 0, nilainya otomatis 0. Nanti di soal yang berbeda itu kalian bisa menemukan soal kosinus tapi yang bentuknya bukan seperti itu. Kalian harus menyelesaikannya. Caranya bagaimana? Kosinusnya nanti diubah identitas trigonometrinya menjadi sinus apa. Jadi kalian harus mengingat lagi identitas trigonometrinya. Kemudian selanjutnya kita langsung masuk ke contoh. Nah, contoh pertama, tentukan limit sin 2x per x untuk x mendekati 0. Kalau kalian ingat dengan rumus tadi yang sebelumnya, ketentuan tadi, maka kalian bisa langsung menjawab. Jawabannya 2. Ya kan? Karena koefisien di depan x itu 2. 2/1 sih sebenarnya, tapi hasilnya tetap 2. Tapi kalau mau dijabarkan secara lebih detail, itu limit sin 2x per x untuk x mendekati 0 itu sama dengan 2. 2-nya pindah ke depan, kemudian limit sin x per x. Loh, 2 di x-nya tadi di mana? Pindah ke depan, dia sudah pindah. Jadi yang di belakang sinnya tinggal sin x per x untuk x mendekati 0. Kemudian langsung diselesaikan. 2-nya tetap dikali limit sin x per x untuk x mendekati 0 itu tadi nilainya 1. Maka 2 dikali 1 hasilnya 2. Mudah kan? Lanjut kita nomor 2. Tentukan limit sin 5x per 3x. Ini juga mudah. Kalau ingat rumus sebelumnya tadi, tinggal dilihat koefisiennya saja. Ini sin x, sin 5x per 3x. Yang atas koefisiennya 5, yang bawah koefisiennya 3. Maka hasilnya 5/3. Mudah kan? Lanjut ke yang nomor 3. Ini ada limit sin 2x plus 4x per sin 3x plus tan x untuk x mendekati 0. Ingat, jadi kalau limit fungsi trigonometrinya hanya mengandung sin dan tan, itu kalian hanya lihat koefisiennya saja. Jadi limit sin 2x plus 4x per sin 3x plus tan x itu sama dengan 2 plus 4 per 3 plus 1. Tahu 1 dari mana? Karena tan x itu kan koefisiennya 1. Jadi tinggal dijumlahkan. 2 plus 4, 6. 3 plus 1, 4. 6/4 disederhanakan menjadi 3/2. Paham? Kemudian yang soal terakhir, ini nomor 4. Tentukan limit sin kuadrat 6x per 3x dikali tan 4x untuk x mendekati 0. Nah, sekarang kita masuk ke yang punya pangkat. Caranya gimana? Kalau dia punya pangkat seperti ini, sin kuadrat 6x, maka kita pecah. Contoh, kalau x kuadrat kita pecahkan menjadi x dikali x, ya kan? Nah, kalau ini sin kuadrat 6x kita pecah menjadi 2, ya pasti jadi 2 kan sin kuadrat. Sin kuadrat 6x kita pecah menjadi 2, maka hasilnya menjadi sin 6x dikali sin 6x per 3x plus 4x-nya tetap. Paham? Kemudian, karena kita mau mengubah menjadi bentuk awal, rumus awal tadi, maka kita pecah menjadi 2. Yang pertama, limit sin 6x per 3x untuk x mendekati 0 dikali dengan sin 6x per tan 4x. Jadi hanya dipecah seperti biasa, dijadikan 2 bagian. Jadi yang pertama, sin 6x per 3x itu hasilnya 6/3
Sedangkan sin 6x per tan 4x itu hasilnya 6/4. Tinggal dikali. 6 dikali 6, 36. 3 dikali 4, 12. 36 dibagi 12, hasilnya 3. Mudah kan? Nah, ini sekian penjelasan dari Ibu. 4 contoh soal tentang limit fungsi trigonometri. Jika ada yang belum paham, boleh tanya langsung WA Ibu. Setelah ini kalian akan mengerjakan soal tentang limit fungsi trigonometri. Untuk itu Ibu Hairi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.